kisaran apa tadi itu ya, membersihkan apa nih terkait mayat. Baik. Panjang soalnya tadi hilang. Oh, panjang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Iya, dalam memandikan jenazah, dalam memandikan mayit itu menurut Syekh Salim bin Sumer ada dua cara. Yang pertama adalah cara yang paling minimal, paling sedikit dalam memandikan mayit dan dianggap sah sudah menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan cara tamimu badanihi bil ma'i. Yaitu ketika seseorang sudah bisa meratakan air ke seluruh badannya si mayit itu menurut Syekh Salim bin Sumer sudah cukup. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, yang paling sempurna dalam memandikan mayit itu dan dihukumi sunnah. Menurut Syekh Salim bin Sumer yang pertama adalah ayyag sila ataihi, yaitu dengan cara membasuh kedua kemaluannya. Hanya saja perlu dipahami ya Bapak Ibu sekalian, membasuh dua kemaluannya itu bukan berarti mohon maaf, bukan berarti dicolokan itu bahasa Indonesia nah apa ya Ustaz Bagi ya dicolokan dicolok-colok. keren diusapan we Ustadz modelnya tong colokan Jadi Bapak bersihkan. Ibu sekalian saya pernah mengisi di mana saya pernah mengisi terkait materi bab janaiz ini di daerah Cimahi. Jadi menurut ketua DKM-nya kalau kotorannya tidak keluar teh sauna teh si curug teh masuk ke dubur teh dicolokan sengaja untuk supaya kotorannya keluar. Nah ini perlu sama-sama kita pahami. Jadi kalau seandainya memang tidak keluar kotorannya ya sudah tidak usah dipaksakan. Sehingga kemudian dirojok-rojok ini nggak usah. Begitu ya supaya dengan tujuan si kotorannya itu keluar. Kenapa tidak usah? Karena menjaga kemuliaan kehormatan daripada si mayit itu sendiri. Begitu ya. Jadi kalau misalkan memang ketika membasuh kedua kemaluannya, nah duburnya itu tidak mengeluarkan kotoran, maka tidak usah untuk dipaksakan keluar. Kan biasanya kita sandarkan ke tangan, kita eh, dudukan duduk miring begitu ya. Nah, nanti ditekan perutnya keluar kotorannya. Kalau misalkan tidak keluar, maka tidak usah dipaksakan. Kemudian yang selanjutnya adalah wa ayyuzila al-qadaru min anfihi, menghilangkan kotoran min anfihi daripada hidungnya. Sebagian ulama dihukumi sunnah ketika menghilangkan kotoran itu dengan apa? Dengan kelingkingnya, begitu ya. Dengan kelingking, dengan kelingking orang yang memandikannya, gitu. Nah, adapun memandikannya itu tidak langsung serta-merta tanpa menggunakan sarung tangan. Tetap dianjurkan dengan menggunakan sarung tangan ya, Bapak Ibu sekalian, baik itu membersihkan kedua kemaluannya, termasuk juga adalah wa yuzila al-qadaru min anfihi. Ketika ketika menghilangkan kotoran dari hidungnya itu tetap disunahkan untuk dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan. Tapi sarung tangan yang bekas membersihkan kedua kemaluannya jangan digunakan untuk menggunakan membersihkan menghilangkan kotoran dari hidungnya. Jantan upami sarung tangannya sudah digunakan membersihkan kedua kemaluannya, nya ganti heula begitu ya dengan sarung tangan yang lainnya. Wa ayyuwaddi'ahu dan sunnah untuk mewudukannya. Jadi kalau misalkan sudah membersihkan kedua kemaluannya, menghilangkan kotoran dari hidungnya, ini saya menyampaikan versi terlebih dahulu menurut Syekh Salim bin Sumer ya ini wa ayyuwaddi'ahu dan mewudukannya wa luka menggosok-gosok badanahu badannya bisidri dengan daun bidara kalau tidak bisa dengan menggunakan sabun ini sunahnya wa subal ma'alaihi salatan dan menuangkan air terhadap si mayat talasan 3 kali jadi urutannya menurut saya Salim bin Sumer begitu
Kalau seandainya kita melihat penjelasan di beberapa kitab fikih yang lainnya disampaikan secara sempurna, Bapak Ibu sekalian, begitu ya, mulai dari apa yang kemudian harus disiapkan, terus tata caranya yang lebih lengkap daripada yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Sumer juga disampaikan, Bapak Ibu, begitu. Jadi bukan hanya sekedar menghilangkan kotoran di mana di hidungnya saja, bahkan kotoran-kotoran yang ada di kukunya pun itu dianjurkan untuk dibersihkan. Giginya juga dianjurkan untuk digosok begitu. Itu yang memang kalau kita melihat di beberapa penjelasan kitab fikih yang lainnya, ya, bahkan lebih lengkap dibandingkan apa yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Sumaya dalam dalam pasal ini. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan melihat apa yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Sumer, tata cara yang paling sempurna adalah demikian yang tadi sudah dijelaskan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dari sisi urutan siapa yang boleh memandikan, maka ketika yang meninggalnya laki-laki, tentu yang memandikannya adalah laki-laki yang memang mahramnya. Kalau misalkan laki-laki yang bukan mahramnya tidak ada, berarti ya laki-laki, asalkan laki-laki, sekalipun bukan mahramnya. Kalau tidak ada laki-laki pada saat itu, entah dia tinggal di mana, sehingga tidak ada laki-laki sama sekali, yang ada semuanya perempuan, maka perempuan yang berhak adalah perempuan yang mahramnya. Termasuk dalam hal ini adalah boleh oleh istrinya, begitu ya. Kalau seandainya memang pada saat itu di daerah tersebut tidak ada laki-laki sama sekali. Begitupun sebaliknya untuk perempuan yang boleh memandikan urutannya adalah perempuan yang mahramnya. Kalau seandainya tidak ada, maka perempuan sekalipun yang bukan mahramnya. Kalau tidak ada berarti nanti suaminya boleh gitu ya. Suaminya boleh kalau seandainya memang tidak ada sama sekali. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun kenapa harus laki-laki atau perempuan yang mahramnya terlebih dahulu? Karena biasanya kalau saudaranya, anak-anaknya itu akan memperlakukan si mayit itu dengan sangat lemah lembut. Beda kalau misalkan orang lain yang membersihkannya. Jangankan si mayit, mobil weh gitu ya, mobil. Kalau dengan orang yang punyanya mah ngebersihin teh Masya Allah hati-hati. Tapi belum tentu kalau misalkan dibersihkan, dimandikan oleh siapa, dikumbah oleh orang lain itu bisa dengan sangat hati-hati begitu ya. Itu perbedaannya kenapa harus mahram yang terlebih dahulu karena supaya diperlakukannya sangat lemah lembut. Termasuk juga kriteria siapa orang yang boleh melakukannya tentu adalah orang-orang yang paham terkait fikih janaiz ini. Termasuk juga dalam hal ini adalah orang yang amanah ketika memandikannya, orang yang terpercaya. Jangan sampai kemudian yang memandikannya itu adalah orang yang khianat, tidak terpercaya, sehingga nanti ketika mendapati aib pada diri si mayit itu, dia bisa menyampaikan informasi ini kepada orang lain, sehingga tidak diharapkan demikian. Maka dianjurkan kalau memandikan mayit itu adalah harus yang memang amanah. Gitu ya, kalau misalkan tidak ada khawatir tadi, tidak amanah khawatir tadi aibnya disampaikan kepada orang lain dan itu hukumnya haram berdosa. Tentu yang lainnya adalah berani. Kalau teu berani mah kumaha bade memandikan mayit, nembe ningali nu jelepeng na ogenan, aduh, atos teu wantun begitu. Sehingga dianjurkan Bapak Ibu sekalian memiliki sifat-sifat tersebut untuk memandikan jenazah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian perlu berniat untuk memandikan jenazah?
semua amal itu harus dengan niat, kecuali menurut ulama madhab Syafi'iyah, niat dalam memandikan jenazah hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau misalkan menghadirkan niat dapat pahalanya, tidak menghadirkan niat juga memandikan jenazah, ini tetap sah dalam memandikannya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu penjelasan terkait memandikan jenazah Bapak Ibu. Nampaknya kalau mau berlangsung ke pasal yang selanjutnya mengkapani ini waktunya sudah 16:31. Saya mohon maaf tidak tidak melanjutkan ke pasal yang selanjutnya. Mungkin hanya pembahasan dalam memandikan jenazah saja yang disampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, mangga barangkali ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Baik, silakan Teh Rita, Ibu Rita Irmawati, silakan. Hanya tiga penanya Bismillahirrahmanirrahim. ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Yang Dia saya siapa yang dulu. nanya ya? Oh, Gak Rita apa-apa. atau Teh oh, Maya? Ya, Teh Maya yang Pak Ustadz. suaranya mah tadi dipersilakannya mah Teh Rita, tidak Oh, apa-apa. maaf. Apa Nggak nanti? apa-apa. Lanjutkan, Ustazah Maya Yusuf Oh, AM. AM tuh apa ya? Ami, Almarhum atau apa? Ami, AM. panggilan, nama panggilan. Oh, silakan Bu Maya. Karena Bu Mayanya pakai cadar, jadi nggak kelihatan Ustadz Hendra ya Oh, iya. wajahnya. Silakan Bu Maya. Apa nanti di sininya lagi agak crowded, jadi kurang terdengar dengan jelas. Pak Ustadz Baik. begini, kalau di Palestina kan banyak yang meninggal gitu ya. Terus keadaannya juga air juga sangat sedikit dan sangat susah gitu, apalagi untuk minum juga susah. Bagaimana kalau misal sedangkan yang meninggal itu banyak sekali, untuk memandikannya seperti apa dan itu teh apakah bisa digantikan dengan tayamum seperti kita wudhu nggak ada air gitu. Dan yang kedua itu apakah harus memakai daun bidara untuk memandikan jenazah? Itu saja Pak Ustadz. Baik, ini berbicara di Palestina ya. Ya, Karena Ya kondisi kondisi Palestina. Teh Maya kalau kemarin ikut kajian sebelumnya tidak? kajian gimana Pak Ustadz? Kalau kemarin yang waktu pembahasan tentang 4 hal yang wajib dilakukan orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia, ikut kajian atau tidak? eh Kemarin itu ada apa namanya? Ada agenda juga Baik, ikut Teh tapi Maya, kurang kalau fokus. menurut Teh Maya, orang yang meninggal di Palestina karena dibombardir dan lain sebagainya itu masuk syahid atau tidak? Syahid, Pak Ustadz. Itu ya, seperti orang yang memerangi siapa memerangi orang-orang kafir kan, Ya, siapa Israel kan, saya. laknatullahi alaihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nah, maka kalau misalkan syahid dalam peperangan tidak ada kewajiban untuk memandikan, bahkan tidak boleh dimandikan. Kalau orang yang punten ya syahid fisabilillah seperti Palestina itu kan sedang mengalami peperangan dengan siapa? Dengan Israel. Jadi kalau misalkan memang terbunuh, dibom dan lain sebagainya, ditembak dan lain sebagainya, maka tidak dianjurkan untuk memandikan. Langsung saja dibungkus oleh kain kafan. Kenapa? Karena supaya bisa menjadi saksi di hadapan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Teh Maya. Kalau misalkan kejadian bukan seperti Palestina atau di itu bagaimana Pak Ustadz? Baik, kalau seandainya memang tidak seperti kondisinya di Palestina, ini suara saya ada? Suara- Ada Pak Ustadz. Baik. Kalau misalkan tidak seperti halnya di Palestina, misalkan gitu ya, mana seperti halnya di mana seperti halnya di pesantren apa itu tuh ya? Pesantren yang wow si meninggalnya banyak ya 60 orangan, maka Yang tetap di Jawa, mohon yang dijawab maka tetap Al-Khazi, Al-Khazi. mohon eta maka tetap kewajiban memandikan itu ya tetap memandikan kecuali kalau misalkan memang tidak ada air sama sekali.
Kalau tidak ada air sama sekali, maka ya boleh ditayamumkan. Kalau tidak ada air ya, tapi kalau ada air ya tetap semuanya wajib untuk dimandikan. Kecuali nanti teh ketika kemudian menguburkannya. Kalau seandainya nanti menguburkannya karena terlalu banyak begitu ya, itu boleh disatu lubangkan. Artinya kan seperti dulu COVID atau tsunami gitu ya, itu disatu panjangkan kemudian ditutup. Kalau untuk penguburannya, insya Allah nanti ada penjelasan yang lain. Tapi kalau untuk memandikannya, maka sekalipun banyak yang meninggal dunia tetapnya wajib untuk dimandikan. Begitu teh. Kecuali kalau tadi memang tidak ada air ya boleh dengan cara tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Kalau untuk daun Ya, bidaranya, Pak Ustadz, apakah itu harus, Pak Ustadz, untuk memandikan jenazah dengan daun membakar daun bidara bidara? teh hukumnya sunnah termasuk sabun juga hukumnya sunnah gitu ya. Jadi kalau misalkan teteh mau ngambil yang paling sedikit, tadi disampaikan oleh saya Salim bin Umar, cukup meratakan air ke seluruh tubuhnya saja itu sudah sah, sudah melakukan kewajibannya gitu ya. Tapi kalau teteh ingin ngambil sunnahnya, maka gunakan daun bidara atau menggunakan sabun sampo itu juga cukup gitu ya. Itu termasuk ke dalam bagian daripada kesunahan. Wallahu a'lam bishawab. Nuhun jazakallah khairan, Pak Ustadz. Wa iyyakumul jaza. Mangga yang lain Teh Rita, jantan Teh Rita ningan teh aya Teh Rita teh. Jantan Ustaz. Amun. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah namanya pertanyaannya nggak jauh beda sih sama yang tadi nanya. Ya, kalau saya pernah lihat ini menyaksikan mayat yang dari kecelakaan, Ustaz, hanya kepalanya saja gitu, yang apa, yang kecelakaan sampai si otaknya keluar gitu. Dan itu kan laki-laki. Jadi kalau terjadi pada perempuan kan insya Allah pernah gitu ya memandikan mayat. Ini caranya bagaimana gitu? Kalau dengan kondisi seperti ini. Dan saya juga pernah memandikan tapi tidak memakai sarung tangan Baik. gitu. Pakai itu. Baik. Terima kasih. Ya, sarung tangan itu hukumnya hanya anjuran untuk berjaga-jaga, tidak menjadi kewajiban, gitu ya. Kumaha cenah lamun teu ngangge sarung tangan apakah sah memandikannya? Sah memandikannya. Cuman tetap anjurannya supaya lebih berhati-hati karena kita tidak tahu bagaimana kondisi si mayatnya, apakah memang ada penyakit atau tidak kan nggak pernah tahu. Sehingga tetap dianjurannya dengan menggunakan sarung tangan. Begitu teh. Tapi kalau ada yang tidak menggunakan sarung tangan, apakah sah? Ya sah. Asalkan tadi kan meratakan air ke seluruh tubuh saja itu sudah sah memandikannya. Kemudian yang kedua, kalau ada mayat itu misalkan ketabrak kereta api sehingga potong-potong, maka Bapak Ibu sekalian potongan itu juga tetap wajib untuk dimandikan, gitu ya. Engken nanti setelah dikuburkan Bapak Ibu, nahan jadi nutup nutup telinga ya teh. Nanti kalau sudah dikuburkan ternyata ditemukan lagi. Apa yang ditemukan? Yang ditemukan adalah tangannya, potongan tangan kanannya. Maka potongan tangan kanannya itu diurusi seperti halnya ketika kita mengurusi jenazah yang lain. Jadi potongan anak sami dimandikan, potongan anak sami di kafani gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan memang sekalipun itu potong-potong ya tetap memungkinkan untuk dimandikan begitu kecuali yang tadi yang kalau misalkan dimandikan tuh Bapak Ibu ya kalau yang dimandikan tuh wah ini eh, mantak non si kulit nate terkelupas begitu ya ya sudah berarti nggak usah dimandikan gitu. Termasuk juga kalau di apa namanya kalau ditayamumkan juga ini bakal terkelupas juga ya sudah berarti nggak usah dipaksakan itu tinggal dimasukkan saja ke kantong mayat nggak usah dikapani Ustadz kantong mayat yang menutupi auratnya pun itu sebetulnya adalah bisa digunakan seperti halnya kain kapan Bapak Ibu kan suka ada ya langsung dimasukkan ke kain kapan ke kain kapan ke kantong mayat langsung kemudian dimasukkan ke kuburan ya nggak jadi masalah karena
fungsi daripada kain kafan itu sendiri adalah untuk menutupi aurat. Intinya mah begitu, Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Teh Rita. Bukan naon Ustaz. Mohon. Lamun Teh Rita ningali aya mendakan kepalana hungkul, alah ieu kepala saha meureunnan gitunya. Nya wayahna mangga diibakan eta si kepalana gitu. Seperti halnya orang yang hidup saja gitu ya wallahu Aduh, a'lam. yang lihat otaknya keluar aja Ustaz udah merinding. Mangga hiji Ustaz Bagja Teh Jadi Tiara mangga. Teh Tiara, Teria Puji Lestari, mangga Teh Tiara. Ya, nuhun Ustad. Ustadz izin bertanya, misalkan ada seseorang meninggal, lalu meninggalnya tuh malam. Nah, anaknya itu berpesan ingin ikut memandikan, tapi anaknya ini tuh jauh, baru bisa sampai ke rumah itu besoknya lagi malam gitu. Nah, apakah ada anjuran mensegerakan memandikan mayitnya atau seperti apa Ustadz? Kalau seandainya jauh kasihan deh. Kasihan kalau seandainya memang harus menunggu anaknya dulu ingin memandikan, enggak lah, nggak usah. Harusnya harusnya dipahami ya. Kalau anak memahami anjuran untuk disegerakan di apa dimandikan, disolati gitu, mending keneh langsung saja dimandikan, disolati ke oleh ustaz setempat di sana. Itu Bapak itu Teh Tiara. Jadi dulu ada ya Bapak Ibu sekalian jemaah yang di daerah Brebes Teh Tiara. Jadi suaminya meninggal, ingin dimandikannya oleh saya di Bandung. Saya ke Bandung, dari Bandung ke Jawa aja itu sudah lumayan lama perjalanannya, kasihan. Jadi eh, karena kan karena punten ya, anjuran Rasulnya adalah disegerakan untuk memandikan. Sementara si anaknya meminta untuk menunggu terlebih dahulu gitu ya. Meminta menunggu terlebih dahulu. Sementara Rasulullah menganjurkan untuk disegerakan. Nah, ini kan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi tidak usah diikutin begitu Bapak Ibu sekalian. Ikutinnya yang mana? Ikutinnya yang Rasulullah saja untuk segera dimandikan, tidak dibiarkan begitu saja. Itu Teh Tiara. Atau nuhun Ustadz. Sami teh. Mungkin itu saja ya Ustadz Bagja Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sekalipun materinya sederhana ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hendra, rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan yang belum paham bisa dipahami, yang ingin mengulang silakan saya sampaikan kembali, bisa disimak di YouTube-nya Ustaz Hendra Wiraksandra ya. Silakan dibuka saja. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau nuhun, apunten.